Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi terkait alternatif penyelesaian sengketa yang berjudul mediasi. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin memperkenalkan diri. Pertama, saya sendiri Ahmad Fusul Akbar, NIM S 2019-4052, dan Muhammad Salim Mubarok S 2019-4070. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mediasi dalam ligitasi dan non-ligitasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Adapun jenis mediasi terbagi menjadi dua, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Yang pertama, mediasi di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta maupun perorangan maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional atau disebut PMN. Dengan menggunakan metode mediasi non-ligitasi, para pihak yang bersengketa akan lebih memperoleh keuntungan yang lebih dibanding jika menggunakan proses ligitasi, karena para pihak juga dapat memilih sendiri mediator yang akan membantu mereka dan penyelesaian masalah, dan mereka sama-sama percaya akan membantu mereka dalam penyelesaian masalah dan lebih sukarela atau lebih ikhlas dalam melaksanakan mediasi tersebut, yang tentunya akan lebih cepat menemukan titik terang. Yang kedua, mediasi yang berada dalam pengadilan. Mediasi yang berada di dalam pengadilan telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung atau disebut Perma nomor 1 tahun 2016. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat formal, memaksa, bercirikan pertentangan, dan berdasarkan hak. Hal ini berarti jika para pihak meligitasikan suatu sengketa, prosedur pemutusan perkara diatur oleh ketentuan-ketentuan yang ketat dan suatu konklusi pihak ketiga, dan menyangkut kejadian-kejadian yang lampau dan hak serta kewajiban legal masing-masing di pihak, dan akan menentukan hasilnya nanti. Selanjutnya, prinsip-prinsip mediasi. Dari berbagai pengertian dan kajian-kajian literatur tentang mediasi dapat disimpulkan beberapa prinsip dari lembaga mediasi. Pertama, mediasi bersifat sukarela. Yang kedua, lingkup sengketa pada prinsipnya bersifat keperdataan. Ketiga, prosesnya sederhana. Keempat, proses mediasi tetap menjaga kerahasiaan sengketa para pihak. Yang kelima, mediator bersifat menengahi. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan mediasi. Kelebihan mediasi antara lain: pertama, proses cepat; kedua, proses bersifat rahasia; yang ketiga, tidak mahal; keempat, pastinya adil; kelima, pemberdayaan individu; keenam, keputusan yang hemat; dan ketujuh, keputusan yang berlaku tanpa mengenal waktu. Selanjutnya, kekurangan mediasi. Di antaranya yang pertama, tidak bersifat memaksa; kedua, mediator kurang terjamin; yang ketiga, rentang gagal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salim Mubarok, NIM S 2019-4070. Oke, saya akan lanjut tentang tahapan-tahapan proses dalam mediasi. Yakni tahapan-tahapan proses dalam mediasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tahapan pramediasi, yaitu tahapan pramediasi adalah tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Itu yang tahapan pertama. Untuk yang kedua, ada tahapan pelaksana mediasi, yaitu adapun tahapan mediasi diawali dengan pengumpulan fotokopi dokumen duduk perkara dan surat-surat lain yang dipandang penting dalam proses mediasi.
Selanjutnya yang terakhir ada tahap hasil mediasi. Untuk tahap hasil mediasi yaitu merupakan tahap di mana para pihak hayalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam satu perjanjian tertulis. Itu penjelasan dari tahap hasil mediasi. Permasalahan dalam mediasi. Mediasi di luar pengadilan mempunyai dua proses untuk menyelesaikan permasalahan, antara lain yaitu pertama, proses definisi, yaitu di mana mediator memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan permasalahan, apa yang sedang dihadapi dan apa harapan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Yang kedua, proses penyelesaian masalah. Dalam proses ini, setelah para pihak menjelaskan apa permasalahannya dengan dipandu mediator, para pihak dapat melakukan tawar-menawar apa saja yang disepakati dari definisi masalah tersebut. Hal ini dilakukan sampai seluruh butir masalah terbahas dan mencapai kesepakatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.